Salam Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gede Okta Pradana. Sehari-hari saya sebagai guru fisika di SMA Negeri 1 Marge, Tabanan, Bali. Bapak Ibu, Indonesia menghadapi tantangan kompleks di era ketidakpastian, termasuk krisis pembelajaran yang berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, hasil rapor pendidikan di sekolah kami tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah. Hal ini terbukti dari hasil pengamatan yang saya lakukan. Sebagian besar siswa tampak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mereka sering menunggu penjelasan dari guru tanpa menunjukkan inisiatif berpikir kritis atau keingintahuan yang mendalam. Hasil pembelajaran yang dilakukan menunjukkan bahwa siswa hanya mampu menjawab soal-soal yang berada pada kemampuan berpikir tingkat rendah. Pada suatu kesempatan, saya berjalan-jalan di sekitar kelas setelah proses pembelajaran selesai dan mendapati bahwa siswa meninggalkan kelas dengan membiarkan kipas angin dan lampu masih menyala. Hal ini membuktikan kurang adanya kesadaran siswa dalam pembelajaran yang mereka lakukan belum bermakna. Sebagai seorang guru, saya memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta terwujudnya dimensi profil lulusan yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud. Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan penciptaan suasana belajar dengan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pembelajaran mendalam yang saya lakukan terdiri atas 3 tahapan, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi dengan materi arus listrik di kelas 12. Pada tahapan pengalaman belajar memahami, pembelajaran di kelas saya awali dengan kegiatan berdoa dan mengecek jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun karakter positif dan meningkatkan kedisiplinan siswa. Setelah itu, sebagai bentuk prinsip berkesadaran dan bermakna, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, membangun kesepakatan kelas, memberikan pertanyaan pemantik, serta mengaitkan materi pembelajaran dengan materi sebelumnya. Pada tahapan memahami, peserta didik aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dan berbagai sumber dan konteks. Pada tahapan ini, saya menggunakan metode station rotation agar pembelajaran menjadi lebih dinamis dan menyenangkan. Metode ini mengoptimalkan pelibatan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Siswa secara bergiliran memutari beberapa stasiun pembelajaran dengan aktivitas yang berbeda. Siswa menghabiskan waktu tertentu di setiap stasiun sebelum berpindah ke stasiun berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Di setiap stasiun dijaga oleh guru yang kebetulan tidak ada jadwal mengajar. Pada tahapan ini, siswa membangun pengetahuan esensial mengenai arus listrik. Pengetahuan aplikatif serta pengetahuan nilai dan karakter diperoleh siswa ketika saya ajak untuk praktek membuat rangkaian listrik arus seri dan paralel menggunakan PET simulation. Pada tahapan ini, siswa dapat mensimulasikan cara merangkai komponen-komponen kelistrikan dan menyadari bahayanya. Di samping itu, untuk memperkaya sumber belajar, siswa juga diajak mengakses ruang murid dan mencoba game edukasi yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Untuk membuat pemahaman siswa menjadi lebih mendalam dan mewujudkan pembelajaran bermakna dan menggembirakan, saya juga membangun kemitraan dengan salah satu teman saya yang berprofesi sebagai dokter. Beliau menyampaikan mengenai kelistrikan yang ada dalam tubuh manusia, serta berbagai aplikasi konsep fisika di bidang kedokteran melalui aplikasi Google Meet. Dengan pemanfaatan teknologi, kita dapat menggunakan lingkungan virtual untuk memperkaya proses pembelajaran yang dilakukan. Pada tahapan pembelajaran mengaplikasikan, saya membangun kemitraan dengan orang tua siswa. Yaitu siswa diminta secara berkelompok untuk menggambar instalasi listrik di rumah salah satu anggota kelompok mereka, mengidentifikasi peralatan listrik yang digunakan, serta menghitung kebutuhan listrik rumah tangga
yang dikeluarkan oleh keluarga tersebut setiap bulan. Siswa juga diminta untuk mewawancarai salah satu orang tua siswa terkait dengan pengalaman mereka sehari-hari mengenai keamanan listrik di rumah tangga dan biaya yang harus mereka keluarkan setiap bulan. Pada tahap ini, peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Tahapan selanjutnya adalah siswa melakukan refleksi hasil observasi dan wawancara, kemudian disampaikan oleh siswa di depan kelas. Dan juga mungkin awalnya kami memakai lampu itu sekitar 13 jam per hari. Mungkin pada waktu malam atau saat kami tidur, lampu-lampu yang seharusnya tidak perlu dihidupkan mungkin bisa kami matikan. Siswa juga merefleksikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam pembelajaran serta aplikasinya sebagai wujud langkah nyata yang akan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahapan ini, siswa diharapkan dapat senantiasa mengembangkan pola pikir bertumbuh serta melanjutkan proses pembelajaran yang sudah mereka lakukan sehingga pengalaman belajar memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi dapat menjadi sebuah siklus pembelajaran yang berjalan secara kontinu. Dalam implementasi pembelajaran mendalam, asesmen yang saya lakukan adalah asesmen as learning, asesmen for learning, untuk memperbaiki proses pembelajaran, asesmen of learning untuk mengukur capaian pembelajaran murid. Pembelajaran mendalam adalah metode belajar yang sangat efektif karena dengan metode ini kita tidak hanya menghafal definisi, rumus, tetapi juga benar-benar diajak untuk memahami konsep, menganalisis, serta menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dari pembelajaran mendalam, kita juga belajar bagaimana cara menganalisis, berpikir kritis, dan juga mengaitkannya pada kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Bu Tari. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Marga. Kemarin saya sempat berkolaborasi dengan Bapak Yokta. Saya termotivasi untuk menerapkan pembelajaran mendalam di mata pelajaran matematika. Perkenalkan, saya Iwayan Didi Armana, Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Marga. Saya merasa sangat bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak IGD Yokta Pradana, Guru Fisika SMA Negeri 1 Marga, yang telah menerapkan pembelajaran mendalam. Saya berharap praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak IGD Yokta Pradana menjadi inspirasi bagi guru-guru lain di SMA Negeri 1 Marga untuk ikut menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam di kelas masing-masing. Apa manfaat yang terlihat jelas bagi anak, misalnya kayak anak menjadi hemat listrik? Manfaatnya sangat jelas bagi anak, yaitu anak jadi lebih peduli dan hemat listrik di rumah. Anak juga jadi lebih berani bertanya dan bisa menjelaskan apa yang sudah dipelajari dengan lebih percaya diri. Halo, selamat pagi. Nama saya Dr. Iwayan Gede Sutamaya. Saya seorang spesialis paru. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berkolaborasi dengan Bapak Yokta Pradana, salah satu rekan guru di SMA 1 Marga Tabanan. Pada saat itu saya, Pak Yokta, kemudian para siswa berdiskusi tentang aplikasi ilmu fisika di dalam dunia kedokteran. Beberapa di antaranya yang kami diskusikan adalah prinsip aliran fluida, serta tentang kelistrikan di dalam tubuh manusia. Hadirnya mitra pembelajaran seperti ini menurut saya sangat mendukung proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga bermakna bagi para peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Demikian video praktek baik pembelajaran mendalam yang sudah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat dan memberi inspirasi. Sampai jumpa.